Ayo, siapa di sini yang pernah jerawatan, terus ada bekasnya? Jadi, bekas jerawat kamu itu bentuknya gimana? Hitam kah? Permukaan kulit kamu nggak rata kah? Kayak bergelombang begini? Atau kayak luka, kayak tusukan gitu? Kita bahas ya di video kali ini, kita mau bahas tentang jenis-jenis sekar jerawat dan gimana cara ngobatinya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Susan Tristianti. Dalam video kali ini kita akan ngebahas tentang jenis-jenis bekas jerawat atau sekar post acne. Sekar post acne sendiri ada 5 jenis. Yang pertama adalah hiperpigmentasi sekar, di mana terjadi pada saat proses peradangan melanin diproduksi dalam jumlah banyak. Nah, makanya bekasnya jerawat itu jadi hitam. Apalagi ditambah dengan tangan kita yang gratil, sering pegang-pegang, sering ngoreksi dan lain-lain. Dan jangan lupa bekas jerawat yang hiperpigmentasi ini lama sembuhnya kalau tidak dikoreksi atau diterapi dengan tepat dan cepat. Yang kedua adalah S-peak scar. S-peak scar itu bentuknya itu sesuai dengan namanya ya, seperti luka bekas pemecah es, pemecah es. Jadi bentuknya itu kayak kerucut, kayak tusukan, dan itu biasanya dalam, lubangnya itu dalam. Terus biasanya terjadi pada pipi, rahang dan dagu. Nah, terus terjadinya kenapa dok? Karena kehilangan jaringan tisu kulit di dalam permukaan, di dalam kulit itu mengalami kerusakan. Jadilah seperti itu. Terus S-peak ini juga biasanya agak sedikit susah untuk ditangani karena memang tadi lukanya kecil dan dalam. Terjadi karena biasanya jerawat yang bentuknya kistik. Nah, kista ya. Jadi kalau kamu lihat ada jerawat kamu satu nih kista, terus di dalam, biasanya di dalam kulit, sakit bener. Tidak kelihatan keluar, tetapi membesar. Nah, itu agak sedikit kamu harus perhatian. Kalau sudah begitu, daripada nanti terjadi bekasnya S-peak tadi, langsung cepat ke dokter. Karena yang begini ditanganin pun butuh waktu, butuh biaya, butuh dana. Nah, kalau tidak tepat, nanti kamu akan nyesel, dan nyesel tuh nggak pernah di awal. Yang ketiga, rolling scar. Rolling scar itu sesuai dengan namanya, dia naik turun, terus berombak. Nah, cenderung tapi dangkal, tidak memiliki bekas jerawat yang jelas. Ini terjadi karena apa? Ini jaringan parut umum akibat dari penyembuhan jerawat, sehingga terbentuklah cekungan. Jadi ketika jerawat terjadilah jaringan parut ini ketika peradangannya. Jadi pas penyembuhan terjadi jaringan parut. Makanya ini seperti kalau kamu lihat ada teman kamu yang bekas jerawatan tuh di pipinya, permukaannya kayaknya bergelombang. Nah, itu. Terus yang keempat adalah box scar. Box scar ini biasanya bentuknya bisa oval, bisa bulat, bisa juga persegi. Tetapi biasanya tepinya itu terlihat jelas. Ini terjadi kenapa? Jadi kolagen yang diproduksi itu lebih sedikit. Nah, daripada proses penyembuhan yang terjadi. Jadi sehingga menyisakan tadi jaringan yang cekung atau hilangnya jaringan. Terus yang kelima, yang terakhir adalah keloid scar. Jadi keloid scar itu biasanya pada proses penyembuhan ini kebalikan dari box scar. Kalau box scar itu tadi kan kolagennya sedikit. Kalau di keloid ini dia kolagennya pada saat proses penyembuhan itu terlalu berlebihan, sehingga si kulit permukaan itu jadi lebih menonjol dibanding kulit sekitarnya. Menonjol terus kadang membesar. Kita sekarang cerita tentang terapi secara keseluruhan untuk sekar post acne ini. Jadi bisa diterapi chemical filling, bisa juga dengan laser. Laser tuh seperti laser indiak lah, terutama untuk yang hitam ya. Untuk yang bekas hitam tadi bisa pakai laser indiak. Kalau di klinik kami sendiri ada Helios 3, ada juga Biaxis. Terus dermabrasi. Dermabrasi itu ngeabrasi kulit juga, tetapi dengan cara fisik. Subsisi biasanya ini dokter yang mengerjakan, karena subsisi itu ada tekniknya sendiri. Terus skin needling. Skin needling ini banyak sekali treatmentnya ya. Ada yang derma filler lah, ada derma roller. Kalau di kami namanya Magic Beauty. Ada yang skin glass juga, ada VRV. Terus sekarang yang terbaru malahan ada yang Seroform X, ada Scarlet Duo. Itu juga bisa untuk bekas jerawat, bisa juga buat flek juga ya.
Tapi kan ini kita cerita scar bekas akne ya, jadi bisa dilakukan itu semua. Terus laser tadi juga selain laser ada NDIA, ada juga laser CO2, itu juga bisa. Tapi tetap harus cari dokter yang memang kamu percaya dan berpengalaman ya, karena itu semua kan perlu teknik khusus. Selain yang tadi dijelasin, yang tidak kalah pentingnya adalah skincare. Skincare itu pemakaian sunblock harus bagus. Ketika jerawatan juga pakai sunblocknya harus bagus. Yang kedua juga kamu bisa pakai skincare yang mudah-mudahan membantu ya. Apa yang tadi saya sampaikan, yang jelas sih saran saya lebih baik mencegah daripada sudah mengobati, karena menumbuhkan jaringan baru atau menumbuhkan daging itu butuh waktu dan butuh dana. Tetapi treatment yang saya jelaskan itu ada yang dari harganya sederhana sampai yang harganya luar biasa. Komunikasikan ke dokternya. Yang kedua, sesuaikan dengan keuangan kamu. Jangan terlalu memberatkan juga. Paham ya? Yang jelas tangan nggak boleh gratil, nggak boleh sering pegang-pegang. Ya, mudah-mudahan membantu. Terus kalau kira-kira yang saya sampaikan ini berguna atau bisa kamu share ke teman kamu, di-share. Terus jangan lupa juga kamunya like, subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.